dulu pada ngumpul banyak orang, terus kerjanya apa? Jagongan. Jadi apa bahas itu juga ono tema enggak ada ngalamun ada pembahasan. Tapi banyak ide-ide muncul itu kalau bersama. Iya. Mas Gari dirasa di Jaten ini sudah berapa? Ya sudah lumayan lama Pak, tahun 2017 akhir. Lalu 2017 Akhir ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun. di sini. Iya. Nek, Mas Bajra. Ini lebih lama mesti nih. Ini senior Pak. nek kula nggih tahun 2016 pertengahan. 2016. Nggih. Bibar bado langsung mlayu mriki. Mergo ning omah gak duwe kanca. Pengen ngopi kanca. Nah, aku iki kelingan waktu pertama kali ning kene gitu. Ditakoki Bapak, Mas Aryo sama Mas Daksa kalau Mas Aryo. Terus niatmu ini mek opo? Oh, piye. Aku ya lali. Kulo kelingan banget iki. Kulo jawab, "Lah kulo niate mondok Pak." Kira kene pondok pesantren. Yo. Iya. Jadi cita-citain di pondok pesantren. Nggih. Sae jane Pak. Nah, jadi sampai sekarang karo perjalanan di masa lalu kan mesti ada banyak kisah cerita. Itu hasilnya berbeda-beda. Beda-beda. Nek menurut Mas Galar sendiri sampai detik ini, katakanlah itu sebuah pencapaian atau sebuah kegagalan yang dirasakan sampai detik ini bagaimana? Kalau untuk kegagalan itu sepertinya enggak ada Pak. Adanya proses. Kalau saya bilang itu proses ya. Jadi setelah saya lebih mengenal di satu atap ini kan dulu ngarani satu atap, tinggal satu atap. Itu banyak pembelajaran, banyak wawasan, banyak pengetahuan untuk pengembangan diri. Itu yang paling utama Pak. Berarti makin istilahnya makin mendewasa. Mendewasa ya. Padahal dia sudah punya anak berapa? Sudah 3 Pak sekarang. Sudah 3 ya? 3. Nah, nek Mas Bajra sendiri, Nek kegagalan ki ya enggak ada, Pak. Soalnya saya kesini ki ya wis gagal. mboten. Kula kesini mboten gak apa-apa, malah teng mriki iso duwe apa-apa sakniki. Pripun? Lho Pak nyuwun Gak enak izin gagal. mendhet kopi ya, Pak. Iya. Terus yang dirasakan secara ini batin atau mungkin lebih tepatnya itu rasane kepiye. Jadi diurutke dulu, kita ngurutke, kemudian ngiling-ngiling jejak-jejaknya dari awal sampai akhir. Kalau saya itu kan kalau bercerita dari awal mula saya berada di sini, ini kan tidak menyenangkan. Bahkan saya sendiri juga di sini itu datang di pendatang. Saya berasalkan dari Jogja. Kemudian di Solo saya ngontrak pindah, ini sudah punya anak. Kemudian saya punya cita-cita untuk punya rumah sendiri, untuk di situ menjadi tempat atau wadah, dan alhamdulillah tercapai. Wadah itu juga untuk kita dalam proses mengembangkan PT. Saya merasa mengingat sejarah-sejarah masa lalu saya datang itu tidak membawa apa-apa. Kalau konteksnya finansial, konteksnya pengalaman juga di sini saya menimba banyak pengalaman, termasuk saya didatangi orang untuk belajar. Sebetulnya di situ saya sedang belajar. Tentu konteksnya ini kan pencapaian dan juga kegagalan. Yang saya hendak pertanyakan tentu
dalam hal pencapaian itu kan mesti timbul keseimbangan. Keseimbangan itu adalah sifat yang mutlak. Ketika ada yang dikurangi pasti ada yang ditambah. Bagi contoh proses air hujan itu kan turun, itu kan berasal dari uap air laut, entah uap air apa dan sebagainya. Ini kan ada yang berkurang tambah. Sesungguhnya kan air di dunia ini kan tetap hanya berubah bentuk proses itu kan. Iya. Nah, termasuk juga dalam hal pencapaian pasti kalau tidak dipungkiri pencapaian itu juga berlaku hal yang sama. Betul. Mesti ada kegagalan di dalamnya. Ini andai kata ditanya Mas Galar dan Mas Bagja, pencapaian terbesar apa juga di situ sekaligus kegagalan dalam hidup, tidak hanya di TM mungkin, tapi apa saja boleh diceritakan. Pencapaian dan kegagalan dalam hidup, satu itu dianggap tercapai dan satu itu dianggap gagal. Kuwi angel mesti menjawab. Iya, Pak. Nek untuk kegagalan ini saya malah bingung nih, Pak. Iya. Terus gagalnya gimana ya? Andai itu dianggap sebuah pencapaian, kemudian dianggap sebuah kegagalan. Tetapi satu hal, kayak contoh air. Sebentar, Pak. Saya tak koreksi dulu, Pak. Kalau untuk pencapaian pasti sudah lebih banyak dirasa. Pencapaian dalam hal apapun ya, termasuk pengembangan diri juga. Kalau untuk yang kegagalan ini saya yang bingung malah, Pak. Belum bisa menjelaskannya malah, Pak. Kegagalan. Iya, pasti ada yang Pasti ada. Iya. Nah, itu yang malah belum saya koreksi malah. Padahal itu keseimbangan. Keseimbangan nyata itu. Iya. Ketika ada sesuatu hal yang naik pasti ada yang turun. Aku gak mikir ngono yo. Sik. Enak ora Mas Bas. Kira-kira apa? Kalau saya itu ngeten Pak, di dalam saya mengembangkan diri terus di TM dari Boyolali datang ke sini gitu, terus dipercaya mengetuai sebuah wilayah dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya masih ada kepengen pencapaian untuk meregenerasi wilayah saya, bahkan sampai mendidik kayak Kiparsi di Bandung biar bisa minimalnya sejajar sama saya gitu. Itu sebenarnya target pertama saya ketika dia mandati menjadi ketua wilayah. Ini saat ini mungkin kalau dikatakan kegagalan dalam mendidik mungkin bisa iya bisa tidak. Soalnya untuk saat ini di kepengurusan saya pun juga dalam kebersamaan juga kurang belum bisa sepemikiran gitu. Mungkin itu bagian dari kegagalan saya untuk mengembangkan wilayah. Jadi gagal tapi berhasil. Nah gini, Nah itu loh. kan bingung. Kayak golek. Makanya itu. Kita itu golek sing barang reneng. Nek barang eneng rasa digoleki. Makanya Pak, saya baru sadarin tadi Bapak tanya. Saya itu mencari apa yuk? Nah iku kan kudu golek ya, Di. Nek Terus barang apa wis sih ada? enek ngopo digolek? Contoh iki rokok rasa tak goleki. Iya. Nek iki rokok iki tersembunyi mesti tak goleki. Nggih. Iki kan Jangan barang iki. reneng to, Pak. Ini kan penting karena Iya. penting itu bagaimana? Terus kita menjelaskan kalau keberhasilan itu berhasil yang bagaimana? Yang dimaksud berhasil, kamu menyatakan itu keberhasilan itu kenapa? Kamu menyatakan itu kegagalan kenapa? Pasti ada alasannya. Ya, nah terus kan diurai. Utut sih ngeluh. Hal sepele tapi ya angel ku pasane iki. Kuncian. Ini nek gampang mesti
Ora jadi kegagalan. Ora dadi gegolikan. Hal seperti ini loh Pak yang buat namanya di sini itu Pak. Ah iya. Hah? Jadi membahas sesuatu Sing yang sepele. masih kita cari semua. Sebetulnya kita butuhkan, Kita kita butuhkan. disadari. Iya, tidak disadari. Masuk. Loh, sering-sering jagung ini ki wae. Angel ya. Nah, Butuh koreksi lagi Pak ini Pak. sebetulnya kuncinya bukan dari pencapaiannya, tapi menurut saya itu kan kuncinya kita mengenal diri itu bagaimana. Apa yang kamu ingini dan apa yang kamu tidak ingini. Naluri kita itu kan naluri manusia, bukan hanya kita, tapi semua manusia. semua. Nalurinya itu kan pengen hidup enak dan nyaman. Nggih. Pengen yang mudah menolak yang sulit. Oh iya. Iya, Itu kan naluri. naluri. Tetapi kan bahwa kesulitan, bahwa hal-hal yang duka itu real, Iya, itu Pak. Karena sudah terjadi. sudah terjadi dan dialami kok, ditolak. Iya. Dalam. Nah, itu yang harus harus kita sadari dan kita terima. Kita selalu kan moh itu Iya. Nggih. hal sing sakit-sakit mungkin pengennya sing penak-penak. Ini sing benar. Nah, apa yang sekaligus itu hal besar terkait pencapaian, tetapi juga hal besar yang merupakan kita anggap kegagalan. Jadi kita menganggap belum tentu itu secara umum universal itu gagal. Kita menganggap itu berhasil, secara umum universal itu berhasil. Contoh, misalkan kalau saya secara pribadi itu bersama TM itu saya menilai diri saya sendiri. Banyak hal saya anggap berhasil. Berhasilnya kenapa? Karena mengangkat saya dari derajat yang rendah hingga titik sekarang ini. Itu secara pribadi saya anggap keberhasilan. Tetapi yang saya anggap gagal, saya kan sering ketemu dulur-dulur jenengan hampir tiap hari. Tapi saya kepada orang tua saya jarang. Iya. Ya jarang tapi berhasil itu. ya menurut saya kan gagal. Kan bagi Waktu bersamaan tadi Pak ya. iya no. Kebersamaannya ya. Kebersamaan ora iso tiap hari gitu loh. Iya. Nek tiap bulan, 3 bulan, cuma 2 minggu kan sering. Iya. Nek karo jenengan kan bentino. Ya iki sing awak dhewe gak sadar kan. Oh, iya. Lho itu bagi saya loh. Iya. Saya juga ngerasa ngoten niku, Pak. Sampai ngobrol karo Mas Rawi. Mas Rawi kan tanya saya, "Weh, kapan meh mulai?" Jawabnya lali dalane. Aku lali dalane, Bos. Ngasih lali dalane ngomeh. Ya, nggih. Laras niku. Iya. Itu contoh satu itu Iya. hal besar yang tercapai dan sekaligus hal besar yang Gagal. gagal. Iya benar. Nah, Iya, tentu kan ini kan tidak kita sadari Pak ternyata di situ. Maksudnya gini, kalau saya Pak ya dengan posisi sudah keluarga dan sebagainya, ya memang iya. Jadi kayak rasane kangen karo anak bojo. Nah itu ternyata itu kegagalan yang tidak terpikirkan. walaupun sesungguhnya jarangnya kita ketemu ini menimbulkan satu kerinduan yang Betul lebih, sekali, Pak. yang ketika ketemu itu Terus kalau pacaran meneh. jadi rukun dan sebagainya. Iya. Tetapi kan tidak
bisa tidak setiap hari kita untuk ketemu. Iya. Iya. Proses-proses hal-hal semacam itu saya juga ngalami bahwa dulu waktu berjuang membangkit istri saya tinggal, kemudian berangkat pagi pulang Malam. Zaman-zaman pengembangannya. Iya, ya sama. Tetapi yang dari dulu jarang berubah itu kan orang tua tadi. Nggih. Loh, berarti ketika tidak ketemu dengan orang tua itu bukan berarti secara umum itu kegagalan, karena faktanya juga saya sering ketemu, tapi tidak sesering kebersamaan itu. Nah, kalau kita menyadari hal semacam ini, misalkan kita sadar bahwa tentang hubungan, kemudian keinginan pribadi, kemudian kita anggap itu sebuah kegagalan walaupun secara umum bukan berarti kegagalan. Tentu hari-hari kita bisa introspeksi. Mungkin tiap hari kita bisa menghubungi orang tua. Hal-hal semacam itu. Apa yang sekiranya dibutuhkan. Dan orang tua itu yang diinginkan cuma melihat anak bahagia saja. Betul, Pak. Ikut bahagia kok. Betul. Yang sering disampaikan orang tua juga seperti itu. Iya. Ketika anak senang ya mereka senang. Bahasan-bahasan semacam ini itu bahasan menurut saya lebih kepada kita membawa sebuah perubahan diri dan perubahan sikap. Timbulnya nanti muncul sebuah refleks pemikiran yang lebih mendewasa, kematangan pikir dan sebagainya. Jadi lebih dikoreksi diri terus itu Pak. Iya. Itu Pak. Masa-masanya sekarang itu kan menyalahkan atau mengkoreksi orang lain itu kan gampang sekali menyalahkan. Ketok tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Oh, berarti itu salah. Itu gampang banget. Tapi kan mencari kekurangan dan kelebihan diri itu yang susah. Iya. Tapi nek guru mikir ngono terus kan ya melu. Karo ngopi-ngopi kan. Ya. Gayeng. Yo kangen pas ngumpul ini terus ngobrol bahas piye uripmu, piye anakmu. Dulu itu di sini tuh sampai berapa orang? 14 atau 13 orang. Nah, 13 orang. 13 sadar ya. Kowe tenang ya. Kayak turune sak-sake meneh. Nek kula request pojokan hari ini. Ayo Pojokan gelar klosor bawah meja, tempat paling nyaman. Surganya dunia ya di bawah meja itu nek tidur. Ngelempet apa? Sampai tak apa. Ini saya waktu kesini itu sudah jadi seperti ini. Belum tidak waktu proses pembuatan itu Pak. Itu berapa Pak? Untuk markas ini. Tahun di sini mulai dibuat itu setidaknya bareng karo anakku sih berlian. Usianya berarti 2013 lah. Mulai startnya 2013. 2013. Anak saya lahir, saya di sini mulai muda. 2017 sudah jadi semua. 2013. Kalau mengenang cerita-cerita itu kan tentu banyak mas-mas yang sudah tidak di sini, mereka mandiri. Iya. Ada yang sudah jadi pengusaha, ada yang jadi bekerja di instansi pemerintahan, kemudian banyak. Ini selalu yang membuat cerita itu kan sejarahnya di sini Pak. Iya. Itu yang seru gitu. Seru. Ada itu yang mulai dari pembangunan, ada yang itu bahkan cerita nek lengareke adu ndas, adu kepala. Mangan lele kan batu ngedrang loro mangane siji mantan. Satu piring buat bersama.
Biasanya saya buat, juga ngalami loh dulu rokok lah ya di sini biasanya itu buat berdua atau pas ini tidak buat ada bersama? mas-mas itu saya ngambil apa bekas-bekas rokok ini dulu. Justru itu yang menjadi momen Iya. bahwa sekarang ini kita sudah lebih dari itu. Nggih. Sudah lebih dari itu. Nenda gitu Mas Bajra dulu tak pajaki. Dulu pas saya kaya. Sekarang tambah kaya. Ayo. So, kapan-kapan ada waktu terus kita ngobrol lagi sama bareng. orang Iya. yang Seru pas rame-rame juga, Pak. oh, Seru. nek pas rame ngono Pas rame ada Mas Sore, Mas Doksa. video ya. Ngumpul ke balung pisah. Ayo. Nah, nek sekarang sudah sibuk wis sudah ya enggak apa-apa. Maksudnya satu ketika aku gentenan. Iya. Nah, secara keseluruhan dalam prosesnya Mas Galar dan Mas Bajra. Di sini itu yang dirasakan dalam hal kalau tadi menganggapnya adalah mondok, yang dirasakan atau pendidikan atau segala hal yang dilihat di sini itu menimbulkan atau efeknya bagaimana? Kalau efeknya di apa secara pribadi itu banyak ya Pak. Nek diceritakan satu-satu ya banyak. Banyak ya. Salah satunya ya seperti bisa usaha mandiri dan sebagainya lah, itu salah satunya. Salah satunya. Salah satunya. Meskipun di sini dulu itu bersih-bersih loh Pak. Bersih-bersih ya? Iya. Tukang sapu, tukang cuci mobil. Dalam pemikiran juga lebih Iya, iya lebih baik. Terus Dewasaan pemikiran. ketenangan itu juga nyaman Pak, ini nyaman. nyaman. Iya. Ya walaupun seadanya. Nggih. Iya seadanya Pak. Saya pikir orang mondok itu juga begitu. Iya. Jadi Soalnya dulu kan saya punya cita-citanya gini Pak. Waktu saya lulus SD itu saya mau izin ke orang tua itu pengen mondok di pondok pesantren. sama dulu. Ternyata sama tante bule adiknya ibu itu saya tidak dibolehkan. Alasannya pendidikan formal harus nomor 1. Itu akhirnya saya SMP terus STM. Nah balas dendam saya sekarang anak saya yang mondok Pak. Jadi saya harus mondok. Oh. Dan saya mondok di sini. Ya itu dulu ceritanya seperti